Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiar Fiasi, nomor BP 181100110. Kelas 5 SIC, mata kuliah PSDP, Perencanaan Sumber Daya Perusahaan. Di sini saya diberi tugas untuk menjelaskan bagian pada gambar 1, perkembangan perencanaan atau planning development. Tahap-tahap perencanaan. Dalam perkembangan perencanaan itu ada 5 tahap. Tahap pertama EOQ, tahap kedua MRP, tahap yang ketiga MRP2, tahap keempat ERP, dan tahap kelima ERM. Saya akan menjelaskan tahap pertama EOQ, yakni Economic Order Quantity. Dan perangkat-perangkatnya itu seperti persediaan pengaman, BOM, dan perintah kerja. Tahap ini mulai berkembang sekitar tahun 1950-an, tapi baru dikembangkan pada tahun 1980-an sebagai pendukung dari MRP dan MRP2. Tahap kedua yakni MRP, Materials Requirement Planning. Pada MRP ini, formula EOQ dan sebagainya kurang mendukung keperluan ini. MRP di sini mulai dikembangkan sekitar tahun 1965. Selanjutnya tahap ketiga, MRP2, Manufacturing Resource Planning. Kenapa diberi singkatan MRP2? Ya karena agar membedakan dengan MRP, karena kalau disingkat maka sama. Pada tahap ini untuk pengintegrasian perencanaan kebutuhan material dengan kebutuhan perusahaan lain seperti perencanaan bisnis, perencanaan produksi, dan mulai dikembangkan tahun 1975. Nah, MRP2 ini lebih banyak fungsi bisnisnya. Jadi fungsi bisnis itu lebih mendukung ke MRP2. Lanjut tahap keempat yakni ERP, Enterprise Resource Planning. Penyempurnaan dari MRP2, di mana pada ERP ini digunakan pengembangan teknologi terakhir, termasuk cakupan perencanaan lebih luas lagi terhadap cakupan lain. Dan tahap ini mulai dikembangkan sekitar tahun 1990-an. Dan pada ERP ini itu lebih tertuju ke perbaikan teknologi. Jadi perbaikan teknologi itu lebih mengarah ke ERP. Dan yang terakhir itu tahap kelima yaitu ERM, Enterprise Resource Management. Lebih lanjut lagi dari ERP. Dalam ERP cakupannya itu hanya perencanaan. Nah, sedangkan ERM ini menyangkut fungsi-fungsi manajemen lain. Dan ERM ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2000-an. Jadi jika kita ingin mencari solusi bisnis total itu lebih mengarah ke ERM. Karena cakupannya itu manajemen. Nah, baiklah, yang terakhir kesimpulan dari saya itu adalah perencanaan itu salah satu dari fungsi manajemen yang sangat penting. Bahkan kegiatan perencanaan ini selalu melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Sebuah rencana atau planning akan sangat berpengaruh pada sukses atau tidaknya suatu kegiatan. Karena itu, pekerjaan yang baik adalah yang direncanakan dan sebaliknya. Dan sebaiknya dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Baiklah,
Sekian Pak penjelasan dari saya. Jika ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.